Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Pada kali ini kita akan membahas tentang latihan soal UP-PPG, yaitu PPG Daljab tahun 2024. Nah, kita langsung menuju kepada soal yang pertama. Nah, soal yang pertama adalah pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan mengemukakan pendapat. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. E. Kemampuan berkomunikasi. Jawaban yang benar adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Mari kita bahas. Nah, kognitif ini merujuk pada segala yang berkaitan dengan proses pemikiran. Kognitif yaitu berarti pemikiran dan pengetahuan. Intinya kita dapat melihat kognitif, pemikiran, dan pengetahuan. Ini mencakup kemampuan untuk memahami, memproses informasi, mengingat, dan memecahkan masalah. Nah, bagaimana dengan jawaban Bapak Ibu Guru? Nah, kita menuju kepada soal nomor 2. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar emansipatoris, B. Belajar praktis, C. Belajar aktif, D. Belajar konsep, E. Belajar teknis. Jawaban yang benar adalah belajar aktif. Nah, kita menuju kepada pembahasan. Di sini Habermas pada Rene tahun 1996 membagi tipe belajar ke dalam 3 bagian, yaitu pertama belajar teknis, technical learning, atau kedua belajar praktis, dan yang ketiga belajar emansipatoris. Nah, belajar teknis adalah belajar bagaimana seseorang yang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Nah, di soal ini adalah yang ditanyakan adalah kecuali, yaitu belajar aktif. Nah, kita menuju kepada soal berikutnya. Soal nomor 3. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Belajar emansipatoris, B. Belajar praktis, C. Belajar aktif, D. Belajar konsep, E. Belajar teknis. Jawaban yang benar adalah B. Behavioristik. Nah, kita dapat mengambil kunci bahwa adalah perubahan tingkah laku. Nah, tingkah laku berhubungan dengan behavioristik. Nah, kita bahas. Humanistik memandang pembelajaran sebagai suatu proses yang berpusat pada individu, kognitif, pikiran, dan peran kognisi, sedangkan behavioristik menekankan perilaku, sedangkan rekonstruktivistik pengetahuan dan pengalaman. Untuk konstruktivistik, hasil dari konstruksi pengetahuan oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Nah, kita bahas soal berikutnya. Nomor 4, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dalam membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. E. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan penggunaan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Jawaban yang benar adalah teori behavioristik, yaitu menekankan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui rangsangan atau stimulus dan respon. Dalam konteks pembelajaran,
Guru behavioristik akan fokus pada menciptakan lingkungan belajar yang merangsang respon yang diinginkan dari siswa. Nah, atau bisa menggunakan kata kunci behavioristik yaitu tingkah laku. Nah, tingkah laku dari peserta didik dalam suatu kelas. Nah, kita bahas berikutnya. Nomor 5. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apabila dirasa tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Conditioning, B. Stimulus respon, C. Konseptualisasi, D. Shaping, E. Trial and error. Jawaban yang benar adalah E. Trial and error. Nah, trial and error atau coba-coba adalah suatu metode pembelajaran di mana individu mencoba berbagai tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan atau mendapatkan hasil yang diinginkan. Berikutnya soal nomor 6. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivistis, B. Sibernetik, C. Konstruktivistik, D. Humanisme, E. Behavioristik. Jawaban yang benar adalah teori belajar konstruktivistik, yaitu menekankan pada peran aktif siswa dalam pembelajaran di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi. Nah, sedangkan kognitivistik adalah tentang pemikiran, pengenalan pola, atau ingatan. Sedangkan sibernetik mencakup studi tentang sistem kontrol dan komunikasi dan tidak selalu dianggap sebagai teori belajar klasik. Humanistik adalah menekankan aspek-aspek manusiawi dan mengembangkan pribadi siswa. Behavioristik menekankan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Kita bahas soal berikutnya. 7. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Humanistik, B. Sibernetik, C. Kognitivistik, D. Behavioristik, E. Konstruktivistik. Jawaban yang benar adalah humanistik. Humanistik ini menekankan aspek manusiawi dan pengembangan pribadi siswa. Sedangkan teori belajar konstruktivistik adalah menekankan pada peran aktif siswa dalam pembelajaran, di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi. Kognitivistik adalah pemikiran, pengenalan pola ingatan. Sibernetik yaitu mencakup studi tentang sistem, kontrol, dan komunikasi dan tidak selalu dianggap sebagai teori belajar klasik. Sedangkan behavioristik menekankan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Nah, kita menuju ke soal berikutnya. Nomor 8. Peserta didik dalam suatu kelas, gaya belajarnya beragam. Ada yang visuali, auditory, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional atau klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan media audio, video, dan percobaan, B. Menggunakan program audio dan modul, C. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, D. Menggunakan modul dan PowerPoint, E. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab.
Jawaban yang benar adalah A. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Berikutnya nomor 9. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Kultural, B. Sosial, C. Motivasi, D. Etnik, E. Status sosial. Jawaban yang benar adalah motivasi. Nah, motivasi adalah kekuatan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan atau pencapaian tujuan tertentu. Nomor 10. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Ananto memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Perkembangan motoris, B. Motivasi belajar, C. Perkembangan sosialnya, D. Kemampuan awalnya, E. Perkembangan emosinya. Nah, jawaban yang benar adalah kemampuan awalnya. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal kemampuan awalnya. Dengan melakukan pretest, Pak Anton ingin menilai pengetahuan dan keterampilan awal yang dimiliki peserta didik sebelum memulai pembahasan topik tata surya. Ini membantu dia menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan siswa. Nah, itulah tadi Bapak Ibu tentang latihan soal UP. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.